sudah seperti itu, lalu kita jahit mulai dari bagian kupnat. Nah, ini kita mulai menjahit kupnat dari mulai bagian ujung kain. Jadi kalau kita menjahit itu pastikan kita mulai menjahitnya dari bagian ujung kain. Kalau tadi kita menyatukan komponen dari ujung rudder, kalau ini menjahit kita pastikan dari ujung kain, menjahit apapun. Jadi kita mulai dari ujung kain, kita kunci, jangan lupa ujung jahitan. Sampai ke ujung yang satunya, sampai ke ujung bawah, itu juga dikunci. Menguncinya pastikan dekat dengan ujung. Jadi usahakan sampai dekat dengan ujung baru kita kunci. Nah, ini kita akan jahit bagian kupnat dari ujung kain. Kalau tadi kita menyatukan komponen dari ujung rudder, ini kita menjahit dari ujung kain. Posisi jarum di ujung seperti ini, lalu jangan lupa kita kunci. Nah, lalu kita jahit pas di garis rudder. Nah, untuk mengunci bagian ujung bawah, pastikan sampai di tepi baru kita kunci. Jadi semakin dekat dengan ujung. Karena bagian ini kan dia menyudut seperti ini. Jadi posisikan. Nah, mau sampai di bagian ujung seperti ini, baru kita kunci. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia dikunci, bagian-bagian seperti ini. Nah, ketika sudah dijahit, hasil jadinya akan menjadi seperti ini. Bagian lurus, bagian panggul, bagian kupnat, depan dan belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan langkah yang sama pada bagian satunya. Nah, garis rudder di sini kita akan jahit sampai ke ujung sini. Jadi nanti kita kuncinya juga di bagian sini. Lalu kita kunci. Nah, ketika udah dijahit semua, langkah selanjutnya kita akan merapikan tiras kampuh. Kalau misalnya teman-teman punya mesin obras, bisa diobras di bagian tiras kampuhnya dengan posisi obras buka. Artinya nanti posisinya seperti ini, terus diobras satu lajur, sisi samping, sisi satunya juga seperti itu. Nanti yang diobras kedua sisi pinggul dan sisi tengah atau sisi pipa yang lurus tadi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya mesin obras, bisa mengikuti langkah seperti ini. Yang pertama, kita buka salah satu sisinya seperti ini, terus kita setrika. Kita setrika kampuhnya seperti ini. Kita setrika menjadi kampuh buka supaya dia flat, artinya supaya dia datar bagian depan dan bagian belakang. Nah, ketika sudah disetrika, dia hasilnya akan menjadi flat seperti ini kampuhnya. Jadi dia akan jadi lurus kayak gini. Nah, langkah selanjutnya kita akan tipiskan. Karena nanti kita akan membuat kampung ini menjadi kampuh pipih. Nah, caranya bagaimana? Setelah dibuka seperti ini, kita tipiskan dengan posisi kampuh di sebelah kiri. Ini kita tipiskan menjadi setengah senti. Kalau yang sebelah kanan ini dia ditipiskan menjadi 1,5 senti. Jadi yang satu itu lebih tipis. Kalau sudah kayak gini, sekarang kampuh yang bagian lebih lebar kita balut ke kampuh yang kecil. Jadi dia ini kayak gini kan. Nah, ini kita balut seperti ini. Ini kita balut kayak gini, terus kita
taruh di bagian sisi yang pendek. Ketika kita sudah balut, lalu kita jarumi di tepi lipatan seperti ini. Nah, pastikan bagian baiknya dia juga flat, jadi tidak ada gelembung. Jadi kita menjaruminya, posisinya bagian ininya rata, bagian baiknya rata, bagian buruknya dia juga rata seperti ini. Kita jarumi dari ujung sini sampai atas, begitu juga kambuh yang sebaliknya, kambuh yang bagian panggung seperti itu. Nah, ini hasilnya ketika sudah dipentuli, dia akan menjadi seperti ini di bagian tengah pipa dan di bagian sisi panggung. Jadi nanti kita akan menjahit dari mulai bagian buruk kain. Nah, letak kita menjahit nanti di bagian tepi lipatan ini. Jadi di tempat jarum pentul ini mepet sampai ke bagian bawah seperti itu. Terus sekarang saatnya kita menjahit. Kita mulai di bagian ujung awal, jangan lupa dikunci. Nah, dengan posisi kita buka seperti ini. Jadi kampuh di bagian baliknya sini. Nah, di bagian sini dia rata. Nah, ketika sudah dijahit, hasilnya nanti dia akan menjadi seperti ini. Jadi di bagian baik nanti akan ada satu jahitan. Ini satu jahitan. Nah, sedangkan di bagian buruk, ini misalnya, nah di bagian buruk dia ada 2 jahitan seperti ini. Jadi itu tadi ciri atau karakteristik kampuh pipih. Nah, selanjutnya ketika kampuh sudah beres semua, sudah bersih, langkah selanjutnya kita akan membereskan kampuh di bagian pesak. Jadi di bagian pesak ini kan masih bertiras nih. Nah, teman-teman bisa langsung obras. Kalau saya ada mesin obras, bisa langsung obras sesuai dengan kampuh ini. Jadi obrasnya dia satu-satu melingkar dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Tapi kalau saya teman-teman nggak ada mesin obras, bisa juga menggunakan cara ini. Jadi nanti di bagian pesaknya ini kita akan kelin. Langkahnya kita siapkan jarum pentul, kita akan kelin kecil. Jadi namanya kelin setik mesin. Jadi kayak di roll gitu. Jadi misalnya contohnya ini ya, kita ngelipetnya dari bagian buruk kain seperti ini, terus kita tekuk kecil sekitar 2 mili, terus kita tekuk lagi. Nah, jadinya segini. Terus kita semat jarum pentul. Nah, ketika sudah dipentul, nanti dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Tuh, kita pentul keliling. Jadi yang bagian melingkar juga kita lipat kecil, pastikan masih ada sisa nanti untuk menjahit, menyatukan di bagian pesak. Nah, kalau udah posisi seperti ini, lalu selanjutnya kita jahit. Nah, ketika sudah bersih semua kampuhnya, langkah selanjutnya kita akan memasang resleting. Memasang resleting Jepang, caranya adalah dari bagian depan. Jadi kolot kita hadapkan ke bagian depan yang tadi sudah kita rader seperti ini juga. Nah, ini kita ukur dulu. Jadi dari titik sudut atas kita ukur turun ke bawah sekitar 18 cm. Terus setelah itu kita tandai. Sisi satunya juga dari radar atas ujung sudut kita tandai 18 cm di sini. Nah, ketika sudah ditandai bagian kulotnya, sekarang kita akan menandai bagian resletingnya. Nah, caranya sebelum kita menandai resleting, kita kenalan dulu nih sama resletingnya. Resleting ini di bagian yang halus, bagian yang mulus ini, resleting Jepang ini kita namakan bagian baik. Nah, sedangkan di bagian yang dia ada giginya kayak gini, ini namanya gigi resleting, ini bagian buruk. Nah,
jadi kita akan tandai dia dari bagian buruk. Di bagian ujung ini dia ada besi, ya, besi penahannya. Bagian ujung ini kalau kita, nah ini bagian ujung penahan ini. Dari situ, dari plastiknya itu kita naikkan sekitar setengah senti. Jadi dari plastik ini kita naik sekitar setengah senti, lalu kita tandai situ. Begitu juga yang satunya, dari plastik itu paling ujung itu atas kita naikkan setengah senti, lalu kita tandai. Nah kalau sudah menjadi dia titik baru, jadi nanti titik nol kita, materi kita nanti akan mengukur titik nolnya dimulai dari garis kuningnya tadi yang sudah kita tandai. Nah dari situlah 18-nya patokannya. Jadi 18-nya patokannya di sini, meterin kita mulai di sini terus turun sampai ke angka 18 lalu ditandai. Begitu juga yang sisi satunya. Mulai di sini turun sampai ke 18-nya di mana ditandai. Nah, ketika sudah resleting sudah ditandai, bagian kulot juga sudah ditandai, kita akan memasangkan bagian resleting Jepang ini ke kulot. Caranya itu bagian rudder ketemu dengan bagian gigi resleting. Jadi seperti ini. Bagian rudder ketemu dengan bagian gigi resleting, sedangkan bagian kampuh ketemu dengan bagian kampuh juga. Nah, jadi bagian ini nih kita sebutnya dengan bagian kampuh resleting. Bagian ini bagian gigi resleting. Nah, kita paskan. Kalau seperti ini kan dia berarti nggak pas karena dia kampuh nggak ketemu kampuh. Berarti resleting ini dia temennya, pasangannya dia bagian sini. Kita siapkan jarum pentul. Ini kita sisihkan, jangan lupa kita hanya pakai satu lembar di bagian depan aja. Nah kalau sudah, kita paskan titik 0 resleting ketemu dengan titik 0 kulot. Lalu kita semat jarum pentul seperti ini. Kita semat jarum pentul, dipaskan titik rudder, garis rudder ketemu dengan gigi resleting seperti ini. Nah, dia sudah terpasang. Yang satunya berarti dia posisinya seperti ini. Bagian belakangnya disisihkan. Sampai kita jarumi sampai ke titik 18. Nah, sudah posisi seperti ini, nanti dia hasil jadinya akan menghadap gini. Yang ini juga dia akan posisi. Nah, jadi nanti hasil jadinya kayak gini ketika udah dijahit. Nah, udah posisi seperti ini, kita jahit dari mulai titik ini sampai kita kunci sampai ke bagian ujung. Yang satunya juga seperti itu. Kita akan jahit menggunakan sepatu Jepang. Kita akan ganti menggunakan sepatu Jepang. Jadi resleting Jepang memiliki dua jalur seperti ini. Nah, kalau misalnya gigi kita berada di bagian kanan, maka kita akan menggunakan jalur yang di bagian kanan juga. Caranya kita dari ujung jangan jadi kita agak buka resletingnya kayak gini. Nah, kita dibuka dia akan masuk ke jalurnya. Kita kunci dulu. Terus kita buka. Tujuannya ketika dibuka nanti jahitan akan berada di sini, di dalam sini. Nah, jadi dia nanti hasil jadinya akan mepet. Kalau kita buka nanti jahitan akan berada di sini. Nanti dia akan kelihatan giginya dari bagian baik. Ini kita
ketika sudah mau sampai di titik sudut, kita jahit sampai berhenti di titik, baru kita kunci, baru mundur. Nah, ini sisi yang satunya, berarti lakukan langkah yang sama, paskan dengan jalurnya. Kalau ini giginya berada di bagian kiri, maka nanti kita akan menggunakan jalur yang bagian kiri juga. Caranya juga sama, dibuka dan dikunci pada bagian awal dan akhir. Nah, hasil jahitannya akan menjadi seperti ini. Tuh, dia jadi rapet, ya kan, nggak kelihatan gigi, nggak kelihatan bagian resletingnya. Bagian depan sudah kita jahit, sekarang kita akan menjahit bagian kelilingnya, bagian keliling pesak. Dari bagian titik terakhir 18 sampai ke bagian ujung belakang. Nah, kita akan menjahitnya atau kita akan menyatukannya dia menggunakan sepatu 1.